Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita bersama Rado Institute, tentunya bersama dengan Dr. Rado Jendra. Kita akan melaksanakan praktikum seri ke-17 untuk identifikasi normalitas data variabel acak tunggal. Jadi dalam teori kuliah kita yang telah kita lakukan beberapa waktu yang lalu, seperti pada contoh 49 ini, kita akan membangun salah satu cara mengidentifikasi normalitas untuk data pada variabel acak tunggal. Di sini ada 3 kolom, saudara lihat. Ada kolom pertama, data itu diurutkan dari kecil ke besar, lalu dapatkan probability levels J kurang setengah per N. N itu banyak data, J itu bilangan berurut 1 sampai banyaknya data. Lalu kita dapatkan kuantil normal baku atau standar normal kuantil. Lalu digambarkan antara pasangan data dan kuantil normal. Jika data itu seolah-olah garis lurus, maka dapat diasumsikan bahwa kehadiran distribusi normal itu dapat kita asumsikan seperti itu adanya. Nah, untuk membuat ini tentu kita harus berdasarkan menggunakan alat bantu yaitu software R. Oke, kita buka, coba kita buka R kita. Kita share R kita. Nah, ini R. Nah, data, kita mulai dengan data dulu. Kita buat data kita, data. Jadi ada data. Data tadi setelah diurutkan min 1, min 0,1, 0,1, lalu ada datanya 0,16, 0,16, 0,41, 0,16, 0,41, 0,62, 0,62, 0,80, datanya terus 1,26, 1,26, 1,54, terus datanya 1,71, 1,71 dan 2,30. Nah, ini data kita. Jadi kalau kita mau lihat data kita nih, 10 data. Ada 10 data kita. Nah, seperti tadi teorinya, pertama sekali tentu kita dapatkan nilai N dulu. N adalah panjang data. Jadi panjang data, length data. Kita enter, kita lihat N itu, nah N ada 10. Itu length data. Lalu setelah itu kita buat J dulu. J itu adalah bilangan berurut 1 sampai panjang data. 1 sampai ke N. Lalu kalau kita lihat J, nah ini 1 sampai 10. Lalu langkah berikutnya adalah seperti pada kolom kedua, dapatkan nilai probability levels. Kita beri kode P saja, yaitu rumusnya tadi J dikurang 0,5. Oke, J dikurang 0,5 dibagi dengan N. Nah, ini enter, ini P kita. Nah, inilah yang pada isi pada kolom kedua tadi. Lalu kita dapatkan langkah berikutnya adalah nilai baru, nilai kuantil. Nah, nilai kuantil kita sikat Q. Nah, kuantil normal baku cukup kita sebut dengan kinom. Nah, ini kinom ini adalah kuantil batu. Apa yang dimaksudkan? P tadi. Kita enter Q. Nah, ini dia. Inilah nilai pada tabel ketiga. Ini pada tabel ketiga. Lalu setelah kita dapatkan Q, kita plotkan. Plotkan antara Q dengan data. Jadi kalau kita lihat, nah ini datanya nampak nih, garis putih bulat-bulat putih ini membentuk seolah-olah garis lurus. Nah, kalau kita susun rumusnya menggunakan script, nah kita coba gunakan secara script.
Kita tutup gambarnya. Kita file open new script. Nah, coba kita buat susun secara script. Kita sebut dengan uji normal. Uji normal. Tadi function data. Nah, langkah pertama buka kurung kurawal. Nah, lebih baik data itu kita pastikan terurut dengan sort data. Jadi sort data itu kalau nanti datanya belum terurut, dia akan terurut sendiri. Lalu dengan n length data. N length data. Length data. Lalu kita coba J tadi adalah J sebanyak 1 sampai ke N. Kita enter, maka P itu adalah J kurang 0,5 dibagi dengan N. Lalu Q, wah ini Q tadi Q norm. Q norm normal kuantil untuk P. Lalu kita buat plot. Plot ini untuk X-nya Q, Y-nya data. Lalu kita ingin mendapatkan nilai list, kita mau coba nilai list kita inginkan adalah pertama nanti kita mau lihat nilai P-nya berapa, kolom kedua. Lalu kolom ketiga tadi Q, sama dengan Q. Lalu tutup kurung kurawal. Nah ini adalah program untuk seluruh data. Jadi kalau mau lihat hasilnya, kita coba vertikal. Nah kita ini program kita. Jadi cara menjalankan program kita ini tentu disorot dulu uji normal. Serep. Nah, lihat di konsol. Semuanya sudah merah. Artinya program yang kita buat ini benar. Nah, cara memanggilnya adalah ketik uji normal. Namanya tadi uji normal. Nama tidak boleh beda. Lalu data yang telah kita input. Lalu enter. Nah, ini otomatis keluar. Ini plotnya, dia keluarkan plotnya garis lurus dan nilai P yang kolom kedua dan nilai Q yang kolom ketiga. Jadi artinya apapun datanya nanti kita cukup memanggil bahasa yang telah kita rancang sendiri untuk membuktikan uji normal pada suatu data yang bervariabel acak 1. Oke. Saya rasa apa yang kita bangun pada hari ini, diskusi kita sangat menarik sekali. Semoga bermanfaat untuk para pembaca di rumah, pelihat, pembelajar. Jumpa lagi pada sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.